Anggota Badan Legislatif DPR dari Partai Fraksi Nasdem, Muslim Ayub, mengusulkan agar pelaksanaan pemilu digelar setiap 10 tahun sekali untuk mengembalikan modal kampanye. Kalau berbicara pemilu ini, saya rasa apapun aturan yang kita lakukan ke depan, apapun RU yang sudah kita sahkan nanti, kapanpun tidak akan terhindar dari money politik. Itu udah pasti. Tadi semua pendapat sudah kita sampaikan, malah yang sangat kritis sekali yang disampaikan oleh Pak Daruri. Bagaimana mengembalikan uang kita ini lagi? Saya berharap, apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali? Ya kan? Karena untuk 5 tahun ini pimpinan, kita ini 2025. 2026 itu udah dekat, 2027 kita udah mulai pemilu lagi. Jadi akan mungkin dana ini bisa kita kembalikan dengan sistem begini. Mohon maaf, rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang. Minimal 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai 10 miliar, ini perlu dia harus tahu. Jangan nanti membeli telahan yang memang asal dari pikiran kita tapi tidak tahu dampaknya bagaimana. Ini kami masing-masing meninggalkan hutang di semua. Jujur saya sampaikan. Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali? Itu yang pertama. Ini usulan. Ya, biaya politik memang mahal sekali, sebagai disampaikan oleh Masinton Pasaribu, bisa puluhan miliar. Luar biasa mahalnya biaya politik. Itu pun belum tentu menang. Inilah Masinton Pasaribu. Itu nilainya berapa, Ton? Itu ada yang ngasih 200, 250. Katakanlah misalnya kalau 50.000 suaranya dikali 200.000 itu hanya pemberian saja, Ya, di luar yang lain ya? Di luar yang lain. Itu sudah 10 miliar Ya, sendiri? 10 miliar sendiri itu. Pertanyaan basi ini, terpaksa saya tanyakan. Kan gaji kita di DPR nggak sebanyak itu, Ton. Lah iya, makanya. Bayarnya gimana? makanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Ton, kamu habis berapa kira-kira, Ton? Ya di atas, ya nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10. Nggak nyampe 10. Iya, wajar kalau nggak terpilih kamu. hampir sekitaran 10 kira-kira gitu lah. Saya dengar ada caleg di Dapil itu habis 50 M ya? Iya, besar-besar Bang. Iya, bukan cuma di Dapil Jakarta 2, ada bahkan di sebuah daerah di Jakarta ini, saya dengar itu sudah di atas 100 miliar. Saya jijik membicarakan soal ini ya. Iya, benar. Sorry, mohon maaf para pemirsa saya, karena saya pernah terlibat pada pertarungan seperti ini, tapi saya jijik membicarakan ini. Karena tidak seperti ini substansi dari kekuasaan itu yang harus kita perjuangkan. Itulah luar biasanya money politik di dalam pemilihan umum di Indonesia, di mana anggota dewan bahkan katanya mencapai 100 miliar. Makanya padahal gajinya tidak sebesar itu, makanya perlu korupsi dan diminta untuk jabatan 10 tahun. Banyak orang mengakui untuk biaya politik memang mahal sekali ya. Di Medan saja itu biaya untuk pengenalan saja itu sudah mahal, belum tentu ada popularitasnya. Politik itu mahal. Ya. Hanya saya caranya bagaimana gitu. Jangan begitu mau main kita main, nggak boleh. Ya kan? Untuk dikenal aja kita sebagai masyarakat. Untuk dikenal. Iya. Itu namanya apa namanya? Popularitas. Ya. Itu bukan pekerjaan gampang. Betul. Baru elektabilitas. Betul. Kan itu Dimulai dari popularitas ya, dulu. popularitas dulu. Iya. Kalau di Medan saya kira. Ya, di Medan boleh lah. Dari Sedang. Ini sedang berlangsung sekarang, ada itu di Litua. Kemarin saya buka Rahutman Cup. Oh, Rodman Cup. Oke. Ikuti 16 kecamatan. Oke. Ya udah. Iya. Orang tuh undang saya buka. Iya. Artinya apa, Dek? Yang penting dijalin komunikasi dulu. Oke. Adakah harapan mereka nanti seandainya kita terpilih bikin bisa ada perubahan? Itu deh. Kalau saya tidak bisa bergeser dari situ. Oh, gitu, karena itu visi kami perubahan. Iya. Jelas. Iya, memang diakui bahwa politik di Indonesia mahal luar biasa. Dan itulah makanya terjadi korupsi besar-besaran. Hal ini juga disampaikan oleh Mahfud MD kalau biaya politik itu mahal ya. Padahal gaji gubernur cuma 8 juta ya, tapi keluarkan sampai 150 miliar. Otomatis ya nanti menjadi koruptor ya. 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Itu pasti orang berpikir uang dari mana? Itu pasti uang negara, pasti uang daerah kan gitu. Nah, menurut saya sekarang sistem politik itu harus diatur agar tidak memungkinkan terjadinya sistem transaksional. Yang penyebab utamanya biaya politik itu terlalu mahal dan itu harus dibiayai oleh para politisi sendiri.
Nah, oleh sebab sekarang mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus bikin spanduk, bikin iklan dan sebagainya yang itu tidak terbayangkan jumlahnya bila dibandingkan dengan gaji yang akan diterima. Sama dengan gubernur, gajinya 8 juta tapi dia berani mengeluarkan 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Itu pasti orang berpikir uang dari mana? Itu pasti uang negara, pasti uang daerah kan gitu. Nah, menurut saya sekarang sistem politik itu harus diatur agar tidak memungkinkan terjadinya sistem transaksional. Iya, harusnya begitu ya, agar bisa di minimal pengeluaran ya. Kalau sistemnya adalah pada saat sebelum dikatakan pemilihan langsung, itu yang milih adalah partai, tidak sebesar itu ya. Ya, karena yang memilih adalah partai dan bukan orang per orang. Jadi bukan one man, bukan memilih anggota dewan ya, tetapi adalah milih partai begitu, maka biayanya tidak begitu besar. KPK juga menyadari besarnya biaya politik sehingga menjadikan korupsi untuk balik modal. Ini lucu nih, KPK bilang banyak kepala daerah korupsi gara-gara biaya politik mahal. Lah, ya iyalah, orang lu pada money politik, apa yang lu harapin? Pasti mahal lah, jadi korupsi kan? Wakil Ketua KPK juga bilang, biaya buat nyalon jadi kepala daerah itu rata-rata 20-30 miliar. Nah, ini datanya hasil survei KPK sama Kemendagri. Gokil. Selain itu, gak jarang juga nih, kalau dana politik ini didapat dari para sponsor ataupun vendor daerah setempat. Nantinya, kalau si calon kepilih, si sponsor itu berharap bisa menang tender atau lelang proyek. Lah, pengen balik modal. Adeh, jadi pejabat cuman buat susah payah balik modal. Resiko ketangkap lagi. Kenapa nggak sekalian ternak lele aja sih? Aman, nyaman, sejahtera. Iya kan? Terus, Pak Mahfud MD bilang, kalau money politics bakal terus ada. Dan kata dia, pelakunya ini ibarat penjahat perusak masa depan negara. Harus dilawan. Jadi gimana? Lawan gak nih? Tapi emang Tahukah Anda ada biaya pemilu termahal di negara mana saja? Ya, dan inilah kabarnya ya. Pemilu termahal. Berikut ini 3 negara dengan biaya pemilu termahal. India menjadi negara dengan urutan pertama, yakni sebagai negara dengan ongkos pemilu yang tidak sedikit alias mahal. Bahkan negeri Bollywood itu disebut-sebut jadi yang termahal di dunia. Biaya pemilu yang harus dikeluarkan oleh pemerintahannya mencapai 199 triliun rupiah. Sebagai negara dengan nilai sangat fantastis itu, ternyata nilai tersebut diajukan oleh Perdana Menteri India saat ini, Narendra Modi. Kedua, adalah Amerika Serikat. Untuk biaya pemilu saja negara ini bisa menghabiskan hingga 34 triliun rupiah. Negeri Paman Sam ini jadi negara kedua dengan biaya termahal pemilu. Anggaran itu dikeluarkan pada 2016 lalu. Kala itu, ada 2 calon presiden yang berkompetisi, yakni Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Ketiga, pada 17 April 2019, Indonesia menghabiskan dana hingga 25 triliun rupiah untuk pemilu, serta jadi negara ketiga dengan biaya mahal untuk penyelenggaraan pemilihan umum. Kala itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan 5 jenis pemilihan sekaligus untuk menghemat biaya. Tahukah kamu negara itulah biaya-biaya paling mahal di dunia. Yang pertama adalah India ya. Dikarenakan India adalah merupakan dengan penduduk besar ya, negara demokrasi dengan penduduk besar, otomatis biaya politik otomatis lebih mahal dikarenakan peserta pemilu alias yang memilih lebih banyak, otomatis untuk negara di dalam membiayai pemilu otomatis lebih mahal. Kalau setelah India adalah Amerika dan Indonesia dalam posisi ketiga. Praktik politik uang di Indonesia setiap pemilu memang mahal dan seharusnya dididik untuk tidak menerima politik uang atau serangan fajar ya begitu ya. Masih ada rasa malu dan harga diri, stop terima serangan fajar. Serangan fajar adalah praktik politik uang yang wajib dihajar. Serangan fajar sendiri dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di masa kampanye, yang pastinya berdampak buruk seperti kerugian selama 5 tahun. Pemberi serangan fajar berlangsung karena janji-janji manis politik belum tentu dapat dipenuhi, dan terjadinya korupsi karena pihak pemberi akan melakukan berbagai cara yang melanggar aturan. Ayo kita pilih pakai nurani, jadilah pemberani. Pemilu kali ini, bawa calon yang kasih money, hajar serangan fajar.
Ya, memang betul bahwa politik di Indonesia itu memang mahal ya, apalagi dengan sekarang dengan pemilihan langsung, maka otomatis mereka para anggota dewan ataupun bupati ingin memenangkan pemilihan mereka. Dan itu kalau tanpa uang tidak akan mendapatkan suara. Itulah terjadinya money politik.